Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita sekalian di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalaqul Ilm. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Ad-Da' wad-Da'. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang faslu ad-du'a dawa. Pasal seputar doa adalah obat. Doa adalah obat. Yang mu'allif rahimahullah mengatakan, ad-du'a min anfa'il adwiyati. Dan doa adalah obat yang paling bermanfaat. Jadi kalau kita bicara obat, maka di antara obat-obat yang ada, obat yang paling mujarab adalah doa. Obat yang paling mujarab adalah doa. Dan jamaah sekalian, berbicara tentang doa ataupun obat, maka obat itu statusnya hanya sebab. Tetapi musabbib yang menjadikan obat itu berfungsi ataupun tidak, itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang asbab, maka di dalam kaidah asbab itu ada beberapa kaidah yang penting untuk kita pahami. Maka jamaah sekalian, di antara kaidah di dalam memahami asbab, yang pertama bahwa sebab di dalam syariat kita itu yang dibolehkan cuma ada dua. Sebab yang dibolehkan di dalam syariat kita itu hanya ada dua macam. Yang pertama sebab syar'iyyah. Jadi sebab syar'iyyah itu sebab yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Contoh seperti berobat dengan al-habbatu sauda, berobat dengan wudu, berobat dengan ruqyah. Maka obat seperti ini sepakat dibolehkan dan termasuk asbab syar'iyyah. Yang kedua, sebab yang ditetapkan berdasarkan uji coba secara ilmiah, yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah sebab kauniyah qadariyah. Dan itu ditetapkan berdasarkan uji coba, baik secara medis ataupun herbalis. Nah, sehingga dua sebab ini sepakat dibolehkan. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa sebab sehebat apapun, maka tidaklah sebab itu akan berfungsi kecuali ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki.
Jadi ingat, sebab sehebat apapun, semahal apapun, tidaklah akan berfungsi kecuali ketika Allah menghendaki. Contohnya maksudnya, di antara sebab itu, misalkan berobat dengan obat kauniyah qadariyah, maka semahal apapun, ingat statusnya hanya sebab. Yang menjadikan sebab itu berfungsi ketika Allah menghendaki. Ketika tidak, ia tidak berfungsi. Contohnya yang sama, api itu sebab membakar. Apakah setiap api pasti membakar? Tidak. Contohnya api yang digunakan untuk membakar Nabiullah Ibrahim, ternyata beliau tidak terbakar. Kenapa? Karena Allah sedang menghendaki. Air itu sebab menenggelamkan. Tetapi apakah setiap air pasti menenggelamkan? Belum tentu. Ketika Allah tidak menghendakinya, tidak berfungsi. Contoh air yang dilewati oleh Nabiullah Musa, ternyata beliau tidak tenggelam. Sehingga kita harus sadar, ketika kita mengambil sebab, ingat, sebab sehebat apapun tidaklah akan berfungsi kecuali ketika Allah menghendaki, seperti itu. Dan punya masalahnya, kemudian Syekh mengatakan, wa huwa aduwwul bala yudafi'uhu wa yu'anniju. Jadi doa itu obat yang paling bermanfaat, dan ia adalah musuh bagi bala, bencana atau cobaan. Yudafi'uhu wa yu'aliju, ia akan melawannya dan mengobatinya. Itu doa. Wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazala. Serta doa itu bisa mencegah turunnya bala, mengangkatnya atau meringankan jika bala itu turun. Jadi kalau tidak mencegah, ya mengobati. Kalau tidak, ya meringankan. Sehingga artinya doa itu tetap bermanfaat buat kita, ya. Bermanfaat. Wa huwa silahul mukmin, dan doa itu senjatanya seorang mukmin. Kita itu masalahnya kadang lupa dengan senjata kita. Padahal terkadang ada sesuatu yang secara logika kita tidak masuk akal, ternyata dengan doa itu bisa. Kita itu kadang-kadang lupa dengan dirinya, Pak. Lebih seringnya bersandar dengan sebab-sebab zahir yang kita saksikan. Padahal semua itu ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendakinya terjadi, jika tidak, ya tidak. Nah, sehingga ingat, besarkan, ya, setelahnya iktimat kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu aja masalahnya mampu untuk melakukan sesuatu tanpa sebab. Adapun kita butuh sebab. Di antara salah satunya doa, minta kepada Allah. Ini paling penting. Kama rawal Hakim fi sahihihi, dan ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Hakim di kitab sahih beliau, min hadis Ali ibn Abi Thalib, dari hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, di mana dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi doa itu senjatanya seorang mukmin. Wa imaduddin, dan tiang penyangganya. Wa nurus samawati wal ardi, serta cahaya langit dan bumi. Itu doa aja maksudnya.
ma'al bala'i salasu maqam. Dan doa itu memiliki 3 kondisi saat berhadapan dengan bala. Jadi doa itu memiliki 3 kondisi di saat berhadapan dengan bala. Ahaduha, yang pertama, an yakuna aqwa minal bala'i fayudafi'u. Yang pertama, doa tersebut lebih kuat daripada bala sehingga ia mampu menolaknya. Ya, karena doa kita mungkin dalam artian benar-benar apa? Kuat, benar-benar penuh dengan harap, sehingga doa tersebut lebih kuat dari bala yang akan menimpa. Sehingga doa yang kita panjatkan bisa mencegahnya. Nah, sehingga yang paling terpenting buat kita itu bagaimana sih caranya agar kualitas doa kita kuat. Nah, sehingga nanti di akhir itu akan jelaskan bagaimana adab-adabnya, mencari waktu-waktu mustajab misalkan. Sehingga dengan kita memperhatikan adab-adab doa, harapannya doa kita itu lebih kuat daripada bala yang akan menimpa kita seperti itu. Kemudian yang masalahnya ikhwan wa akhwat fillah. Yang kedua, an yakuna ad'afu minal bala fayaqwa alaihi al-bala fayusabu bihi al-abdu walakin qad yukhaffifu wa in kana dha'ifan. Kondisi yang kedua, doa tersebut lebih lemah daripada bala, sehingga bala tersebut bisa mengalahkannya dan menimpa seorang hamba. Dia doa, tapi ternyata tetap kena sakit, tetap kena musibah. Dan itu mungkin yang masalahnya doa kita ya, tidak lebih kuat dari bala yang akan menimpa kita. Ya. Namun doa itu tetap mampu meringankan dampak bala tersebut, meskipun doanya lemah. Walaupun artinya tetap kita kena, tetapi gara-gara doa yang kita panjatkan, maka mungkin saja doa tersebut meringankan bala yang menimpa kita. Nah, sehingga artinya tetap ada manfaatnya jamaah sekalian. Kemudian ats-tsalisu, yang ketiga, an yataqawama wa yamna kullu wahidin minhuma sahibah. Kondisi yang ketiga, keduanya doa dan bala saling bertarung atau saling beradu, dan masing-masing dari keduanya berusaha untuk menahan lawannya. Ya, karena mungkin tadi doanya kuat, balanya juga kuat. Ya. Jadi artinya jamaah doa dalam menghadapi bala itu ada 3 kondisi. Bisa doa itu lebih kuat sehingga bisa mencegah bala itu, atau yang kedua, doa kita lebih lemah daripada bala itu sehingga tetap menimpa diri kita sekalian, tetapi tetap bisa meringankan. Atau yang ketiga, saling berhadapan, saling melawan. Ya. Tidak menimpa tetapi doa dan bala itu bertarung. Ya. Ini kondisi ketiga. Waqad rawal Hakim fi Sahih, Al-Imam Al-Hakim telah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya, min hadis Aisyah, dari hadis ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun minal qadar. Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Artinya gini maksudnya, kita sudah berhati-hati, tetapi kalau misalkan takdir tersebut ya, dalam artian sudah dicatat menimpa kita, ya pasti menimpa. Ya, cuma nanti kalau misalkan ternyata kita tetap kena, maka di antara sunnah yang Nabi ajarkan ya, berdoa, qadarullah wa masya'a fa'al. Kemudian sabar, jangan sampai kemudian mencaci maki takdir, tidak boleh.
Kenapa? Karena semua itu sudah Allah takdirkan seperti itu. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Namun doa itu akan bermanfaat terhadap apa yang telah turun maupun yang belum turun. Inilah jamaah sekalian di antara istimewanya doa. Jadi ketika misalkan kita sudah tertimpa bala, doa itu bisa mengangkat. Atau kita belum tertimpa, maka doa itu bisa berubah. Doa itu bisa berubah. Wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a fayattajilani ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya bala atau ujian yang turun lalu ia dihadapi oleh doa, maka keduanya saling bertarung untuk saling mengalahkan hingga hari kiamat. Nah, inilah masalahnya. Ternyata di antara kondisi doa kita itu ya tadi saling serang dengan apa bala seperti itu. Wa fihi aidan min hadis Ibnu Umar. Dan di dalamnya juga ada hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, di mana beliau bersabda, ad-du'a'u yamna'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu akan bermanfaat terhadap apa yang telah turun dan apa yang belum turun. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka hendaknya kalian wahai hamba-hamba Allah senantiasa berpegang teguh pada doa. Hendaklah kita terus-menerus berdoa. Wa fihi aidan min hadis Thawban 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadar illa du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tapi ingat yang maksudnya catatan takdir yang ada di tangan malaikat bisa berubah dengan doa kita. Tapi kalau catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz tidak mungkin berubah, dan itu rahasianya Allah. Sampai malaikat tidak tahu. Tapi yang bisa berubah dengan doa, dengan menyambung silaturahim, itu maksudnya catatan takdir yang ada di tangan malaikat, dan itu bisa berubah dengan sebab-sebab syar'i. Kemudian yang masalah wala yazidu fil umri illa bir, dan tidak ada yang dapat menambah keberkahan umur kecuali berbakti atau kebajikan. Albir itu berbuat baik. Jadi bir itu beda dengan khair. Kalau khair itu kebaikan secara umum. Tapi kalau albir kebaikan yang memang levelnya lebih tinggi, dan itu bernilai ibadah. Contoh gini ya masalahnya, kita ngasih uang ke seseorang itu kebaikan. Kalau misalkan tidak niatkan Allah, ya itu kebaikan. Tapi kalau kita niatkan Allah, jadi ibadah. Dan namanya bir. Jadi bir itu lebih tinggi. Dan kita itu ketika dimintakan untuk berbuat baik kepada orang tua, Allah membahasakan dengan apa? Bir. Makanya jangan masalahnya biru itu bagian dari ibadah. Maka niatkan ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kemudian masalahnya di dalam hadis yang lain, wa inna ar-rajula la yuhramu rizqu bid-dhanbi yusibu. Dan sesungguhnya seorang hamba ada yang benar-benar rezekinya dihalangi dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini penting jangan. Jadi ternyata di antara dampak buruk maksiat itu bisa menghalangi rezeki. Sehingga artinya kalau kita ingin rezeki kita dilancarkan oleh Allah, maka jangan berbuat maksiat. Kalaupun terjatuh, segera kembali kepada Allah.
Karena kita manusia. Dan Nabi mengatakan qulubannya Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti akan terjatuh ya, di dalam kesalahan. Tetapi beliau bersabda, wa khairul khata'ina at-tawwab. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang segera tobat. Ya. Ini pentingnya masalahnya. Karena kalau misalkan kita tetap bergelimang dalam perbuatan maksiat, maka di antara salah satu dampak buruknya, maka maksiat itu bisa menghalangi rezeki kita. Bisa aja. Ya. Karena memang balasan keburukan ya keburukan. Orang berbuat buruk, ya akan dibalas keburukan. Di antara keburukan, ya disebutkan miskinnya. Sehingga kalau ya tadi ya ingin diluaskan rezekinya, dijadikan barokah rezeki kita, umur kita, ya jangan berbuat maksiat. Yang kemudian masalah ikhwan faslun atau fadlul ilham fi du'a atau faslun al-ilham fi du'a, asal tentang al-ilham. Jadi ilham itu dalam bahasa kita merengek-rengek ketika doa, terus menerus ya, ketika berdoa. Wa min anfa'il adwiyati al-ilhamu fi du'a. Dan di antara obat yang paling mujarab adalah terus menerus mendesak di dalam doa. Sehingga jangan kemudian bosan. Apalagi sampai kemudian mengatakan, saya sudah berdoa sekian kali kok tidak kunjung dikabulkan. Ini nggak boleh juga. Tetap kita harus berharap. Ya. Kalau misalkan hari ini ya, belum diberikan dengan apa yang kita minta, tetap dahulukan husnudzon. Barangkali Allah sudah mengabulkan, tapi dengan cara yang lain. Karena ada masalahnya doa kita itu selagi tidak ada penghalangnya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi yang penting untuk kita ingat bahwa cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Bisa doa itu dikabulkan dengan apa yang kita minta. Kita minta ini dikasih itu. Atau yang kedua jemaah sekalian, doa itu dikabulkan tapi dengan dipalingkan pada sesuatu yang jauh lebih manfaat buat diri kita sendiri. Atau yang ketiga, pahalanya disimpan untuk di akhirat. Sehingga artinya doa itu tidak ada ruginya. Sehingga Rasulullah dia mengatakan, ad-du'a buat ibadah. Doa itu ibadah. Ya. Maka ingat, jangan kemudian bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masalah waqad ruwa Ibnu Majah fi sunanihi. Al-Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan di dalam kitab sunannya min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaktub ali. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadinya maksudnya Allah Azza wa Jalla ketika sering-sering diminta, justru Allah semakin cinta kepada kita. Beda dengan makhluk jauh. Antum minta bantuan sekali mungkin masih dikasih, 2 senyum tapi agak sedikit, 3 sudah cemburu, 4 kali sudah dengan omongan, jangan nggak kerja. 5, kalau mungkin dia nggak lari, mungkin marah-marah. Ini manusia. Tapi kalau kita terus-menerus minta kepada Allah, maka Allah semakin cinta. Masya Allah. Sudah seperti itu, ketika kita minta kepada Allah, Allah memiliki jangan. Kalau kita minta kepada makhluk, ya, di samping tadi ya, mungkin ya, kita akan ditolak atau mungkin dicuekin atau mungkin dimarah-marahin. Pun hakikatnya mereka bukan pemilik. Ya. Bahkan itu terjadi di masa yang kalau kita bersandar kepada makhluk, yang terjadi
lebih banyak kecewanya. Lebih banyak maksudnya. Makanya kalau kita punya hajat, minta kepada Allah dulu, sehingga nanti Allah akan berikan jalan lewat siapa? Ya, terserah Allah. Kita punya hajat ini, misalkan hadapan kita, kayaknya si fulan akan memberikan bantuan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah akan bukakan lewat pintu yang mungkin lebih dari satu, mungkin dari sebulan yang kita harapkan, atau mungkin dari yang lain. Itulah pentingnya jamaah. Kenapa? Karena Allah memilih. Beda dengan makhluk, hanya perantara. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, sehingga akhirnya kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak kunjung kita dapatkan. Kenapa? Karena salah. Ya. Salah mintanya jamaah. Ya. Maka ingat, harus ya, kita berbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang maksudnya wa fi sahihil hakim min hadisi Anas, dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fid du'a, jangan kalian merasa lemah di dalam berdoa, fa innahu la yuhliku ma'ad du'ai ahad, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama ia terus menerus berdoa. Jadi ingatnya maksudnya, orang yang selalu berdoa, ya, dia tidak akan binasa. Maka ini juga resep buat kita. Kalau kita tidak ingin hancur hidupnya, bisnisnya hancur, rumah tangga kita hancur, maka ingat, perbanyak doa, minta kepada Allah. Dan banyak redaksi doa yang sifatnya umum. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah lebih tahu dengan kondisi kebaikan kita. Oh ternyata misalkan hubungan kita dengan istri sedang ada sesuatu, misalkan kita doa dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah akan perbaiki juga. Dan kalau Allah Azza wa Jalla yang memperbaiki, tidak akan ada seorang pun yang bisa merusak. Ini penting. Yang kadang kita ada masalahnya hanya sekedar bersandar dengan sebab lahiriah tadi, datang ke psikolog. Nah, soal ini benar, tidak masalah, boleh. Yang jadi masalah kalau kemudian kita meninggalkan sebab hakikinya. Kita datang ke psikolog, tidak masalah. Atau datang ke seorang ustaz minta saran, tidak masalah, boleh. Tapi ingat, ketuknya pintu langit jasa, minta doa kepada Allah. Di samping kita mencari sebab lahiriah, sebab utama kita minta. Nah, sehingga menggabungkan dua sebab, ya. Sebab dalam artian tuhir kita, dan sebab maknawi kita pun tetap kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dua sebab ini tergabung, potensi masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Permintaan kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah, wa dzakara al-Auza'i 'an az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-Imam Al-Auza'i telah menyebutkan dari Al-Imam Az-Zuhri dari Urwah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innallaha yuhibbul mulhin fid du'a, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang merengek-rengek ketika berdoa. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, jadikan umur harta yang saya barokah. Dia minta terus kepada Allah. Dan Allah suka, ya Mas. Allah suka. Wa fi kitab Az-Zuhdi lil Imam Ahmad an Qatadah, di dalam kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad dari Qatadah, ia mengatakan, qala Mu'adh,
ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashab. Aku tidak mendapati perumpamaan bagi seorang mukmin melainkan seperti seorang lelaki di tengah lautan yang terapung di atas sepotong kayu. Fahuwa yad'u ya Rabbi ya Rabbi la'anallahu azza wa jalla an yunjiyahu. Lalu ia menerus berseru, ya Allah, ya Allah, dengan harapan semoga Allah menyelamatkan dirinya. Nah inilah jamaah sekalian, di perumpamaan kita seperti ini, seolah-olah seperti orang yang terapung di tengah lautan kemudian hanya bersandar dengan apa? Sepotong kayu, dan dia berdoa terus. Maka seorang mukmin itu hari-harinya selayaknya seperti ini, selalu mereka kepada Allah, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin bahwasannya Allah lah yang hanya bisa menyelamatkan dirinya di dunia atau di alam barzakh atau kelak di akhirat. Itu pentingnya masalah. Dan kemudian masalahnya faslu, satu fasa lagi. Istijabati doa. Pasal tentang terburu-buru dalam menuntut dikabulkannya doa. Wa minal afatil lati tamna tarattuba athari du'ai alaih an yastajilal abdu wa yastabti'u an ijabat. Di antara penyakit-penyakit yang menghalangi terwujudnya terkabulnya doa bagi pelakunya adalah seorang hamba bersikap terburu-buru dan menganggap lambat datangnya jawaban doa itu. Aduh, sudah lama kok tidak dikabulkan. Ini istighjarnya. Dan ini di antara sebab penghalang doa kita. Atau mungkin akhirnya dia tidak doa lagi. Nah ini nggak boleh jamaah sekalian. Fayastahziru wa yad'al doa, sehingga ia merasa lelah lalu meninggalkan doa tersebut. Wa huwa bimanzilati man badron au gorsa. Jadi keadaan ini perumpamaannya seperti seseorang yang menyebarkan benih atau menanam suatu tanaman, faja'ala yata'ahhaduhu wa yasqihi, kemudian ia senantiasa merawat dan menyiramnya, falammas tatta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmanahu. Namun ketika ia menganggap buahnya lambat untuk matang dan lambat masaknya untuk dipetik, lalu ia pun meninggalkannya dan menelantarkannya begitu saja. Dan kok lama sekali ya buahnya, kok lama sekali ya masak. Akhirnya apa aja masaknya? Dia tinggalkan buah-buahan itu, dia tinggalkan tanaman itu. Apa yang terjadi? Ya rugi. Dan kadang di antara kita banyak yang seperti ini. Nah, saya sudah doa berkali-kali, ya nyatanya seperti ini saja. Akhirnya tidak mau doa. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yustajabu li ahadikum man lam ya'jil yaqulu da'utu falam yustajab li, akan dikabulkan doa bagi salah seorang di antara kalian selama ia tidak terburu-buru dengan berkata, aku telah berdoa namun belum juga dikabulkan bagiku. Ini ingat ya, hindari. Wa fi sahih Muslimin anhu, masih dari Abu Hurairah, la yazalu yustajabu lil abdi man lam yada bi ithmin aw qati'ati rahimin
man lam yastajib. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa atau untuk memutus tali silaturahmi, dan selama ia tidak terburu-buru. Gila, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma istijab. Wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan terburu-buru itu? Qala, kemudian Nabi bersabda, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajib li. Maka beliau bersabda, ia berkata, sungguh aku telah berdoa dan terus berdoa, namun aku tidak melihat tanda-tanda Allah mengabulkan doa. Nah, ini diantara contoh istijab. Fayastahsiru inda dzalika wa yada'u doa. Maka di saat itulah ia merasa jenuh, lalu kemudian meninggalkan doa tersebut. Wa fi musnad Ahmad min hadis Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazal abdu bi khairin ma lam yastajib. Seorang hamba akan senantiasa berada di atas kebaikan selama ia tidak terburu-buru. Lalu kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastajib? Wahai Rasulullah, bagaimanakah seorang itu dikatakan terburu-buru? Kalau kemudian dia bersabda, yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Kemudian dia menjawab, ia berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, namun dia tidak mengabulkan bagiku. Maka ingat ya Mas Adia, di antara salah satu penghalang doa adalah terburu-buru. Dan kita yakin ketika doa yang kita panjatkan tidak ada penghalangnya, pasti akan dikabulkan. Sehingga yang menjadi PR kita itu bagaimana sih caranya untuk menghilangkan penghalang-penghalang ini. Karena ketika penghalang ini tidak ada, kita yakin doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kita juga harus paham bahwasanya cara Allah mengabulkan doa ada tiga cara. Nah, sehingga yang paling penting buat kita, kalaupun seandainya apa yang kita minta belum diberikan secara real dengan persis apa yang kita minta, tetap husnudzon. Barangkali mungkin saja sudah dikabulkan tapi dengan cara yang lain, atau mungkin saja disimpan pahalanya dan kelak kita akan mendapatkannya ketika di akhirat. Nah, sehingga husnudzon kepada Allah itu sangat-sangat penting seperti itu jangan sampai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang Mas Adian. Adapun terkait tentang waktu-waktu yang mustajab, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhil. Sudah ada pertanyaan? Jalan. Ya, jadi kan masnya ini maaf ya di luar tema. Di luar tema. Maksudnya ini kan katanya kan menikah bukan rezeki. Nah, tapi zaman sekarang kan banyak perceraian gara-gara faktor ekonomi. Nah, itu penanggapinya gimana? Ya jemaah sekalian, ada pertanyaan bahwa nikah itu diantara salah satu asbab seseorang mendapatkan rezeki. Apa ini benar? Sahih benar. Karena jemaah sekalian, setiap orang itu jatah rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga artinya ketika misalkan seorang laki-laki dia nikah dengan seorang wanita, berarti jatah rezeki dia akan tambah. Kenapa? Karena rezeki istri kita akan lewat dengan kita. Kita harus yakin. Tapi kenapa? Oh, ternyata banyak, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri setelah nikah. Apa kemudian hal ini menunjukkan berarti hadis tadi tidak berfungsi? Jawabannya tidak. Tetap nikah itu bisa menambah rezeki seperti itu. Adapun sebab kenapa mereka bisa bercerai, mungkin ada sebab yang lain. Maka sama aja masalah sebagaimana
dalam artian nikah juga bisa membuka rezeki, kadang cerai juga sama. Ya. Cuma memang masalahnya cerai itu diantara apa? Torikot setan untuk menyesatkan kita. Jadi kalau dalam artian kita usahakan jangan sampai cerai, jangan sampai cerai. Tapi kalau seandainya misalkan sudah tidak ada jalan dan sudah tidak ada kecocokan, kalaupun tetap bersama, motornya lebih besar, ya sudah sih, tidak masalah. Tapi ingat, bagaimana dulu ketika nikah dengan cara baik, maka pisah pun harus dengan cara yang baik. Tidak boleh kemudian saling mendolimi, itu tak boleh jamaah sekalian. Ya. Tapi tetap kita yakin bahwasanya nikah itu bisa menambah rezeki. Ya, sama ketika jamaah sekalian. Orang punya niat kebaikan. Ya Allah, nanti kalau saya punya ini punya itu misalnya, saya akan nyumbang fakir miskin, saya akan buat masjid, saya akan misalkan buat panti asuhan misalkan. Berarti kan dia punya niat baik. Dengan niat baik ini kadang-kadang jamaah sekalian akan menjadikan orang tersebut dimudahkan rezekinya. Kenapa? Karena akan banyak rezeki orang lain lewat dirinya. Rezeki panti asuhan, rezeki anak yatim akan lewat dirinya. Makanya di antara resep kalau urusan rezeki kita ingin dimudahkan oleh Allah, banyak niat-niat kebaikan. Jangan pelit. Justru pelit itu akan menyempitkan rezeki masanya. Ya. Tapi masya Allah, ya, perbanyak berderma. Itu yang paling terbaik. Karena dengan kita berderma itu tidak akan mengurangi harta kita, justru akan menambahkan harta kita aja masanya. Ini yang sangat penting buat kita. Nah, sehingga yang bujang, ya segera nikah. Dan dengan nikah itu akan dibukakan rezeki banyak. Kadang jamaah sekalian, seorang pemuda yang mungkin sebelum nikah, mungkin ya rezekinya biasa, setelah nikah, masya Allah terbuka. Ya. Sehingga artinya tidak perlu khawatir selagi niat nikahnya lillahi ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan. Yang paling penting buat kita perbaiki niat dulu. Saya nikah untuk apa sih? Oh, saya nikah untuk menjaga kehormatan. Saya nikah untuk melestarikan anak keturunan, ya, menjaga agama dan sebagainya. Maka dengan niat-niat baik ini, maka mudah-mudahan ya bisa menjadi sebab ya, hamba tersebut dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Demikian yang masalahnya. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore kali ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallah.